dan teruji akhlak seorang, apakah akhlaknya mulia atau tidak ketika tertekan ujian. Akan terlihat akhlaknya seperti apa. Kalau lagi duduk manis, santai, semuanya serba lancar, semuanya serba ada, tidak akan terlihat kemuliaan akhlak. Tapi ketika dicaci maki, dihina, difitnah, tertekan dengan ujian, rugi usahanya, masalah anak, masalah keluarga, di situ terlihat kemuliaan akhlak. Apakah mampu sabar? Apakah diam, tidak bereaksi dengan kata-kata yang tidak baik, menunjukkan ridha Allah, saya ridha terhadap takdirmu ya Allah. Makanya orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah saat diuji, itu bukan level iman yang biasa. Diuji alhamdulillah, bukan hanya saat sehat alhamdulillah, tapi saat sakit pun alhamdulillah. Selalu kita ucapkan alhamdulillah. Musibah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluar dari masjid, datang ke masjid pakai motor, keluar dari masjid hilang motornya. Mana motor? Hilang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang jamaah datang, kenapa Pak? Motor hilang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa enggak kira-kira? Ini butuh sabar luar biasa. Dan ini butuh kebiasaan. Saya selalu ajarkan diri saya dan tanamkan kepada diri saya, membiasakan apapun masalah yang saya hadapi, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saya yakini itu datang dari Allah. Kalau belum ada izin Allah, wallahi tidak akan terjadi. Sudah. Kalau memang dari Allah, ya Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengizinkan, ya Allah itu darimu, saya masih berkenan memujimu. Alhamdulillah. Istri saya telefon, anak sakit, demam, sakit panas, mau bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya nanti kita urus ke rumah sakit. Kadang-kadang istri saya suka, kok alhamdulillah? Ya bu, alhamdulillah bukan karena anak sakit, tapi alhamdulillah saya terima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan keridhaanmu terhadap takdir. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin saya ditusuk, pas begitu berdiri, lihat bekas pisaunya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saya keluarin pakai tangan kiri, sambil saya ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, mohon sempurnakan pahalaku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Belajar terus ucapan alhamdulillah, bukan hanya di saat senang, tapi keindahan ucapan alhamdulillah artinya masih kita berkenan memuji Allah di saat kita susah. Dan yakini di saat kita diuji bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mencucikan kita, membersihkan kita. Ibarat baju kotor, kalau dimasukin ke mesin, gimana gerakan mesinnya, mesin cuci? Apakah dia pelan-pelan supaya tidak menyakiti baju? Nanti mesin jangan nyakiti baju dia, pelan-pelan. Hasilnya apa? Bersih enggak bajunya? Tidak bersih. Harus dioprak-aprik bajunya. Nah itu kanan kiri sampai hasilnya bersih. Begitu ujian. Obrak kita naik itu ujian sampai sakit, capek menghadapinya, tapi hasilnya di mata Allah sudah suci, bersih. Sama dengan kalau kita sikat baju yang kotor pakai tangan. Kalau orang kampung yang belum punya mesin cuci kan pakai tangan, apa yang dia dapat? Bajunya bersih, tangannya pun bersih karena mesin cuk. Tangannya juga ikut bersih. Begitu juga ujian.
Yakini Bapak Ibu, Allah tidak memberikan ujian untuk menyakiti kita. Allah Maha Baik, Allah Rahman Rahim. Tak mungkin sifat Rahman Rahim mau menyakiti hambanya. Tak mungkin. Dan bagi saya dan menurut saya, walaupun takdir ada baik atau buruk, dan kita harus percaya terhadap takdir yang baik dan buruk, tapi saya percaya semua takdir itu baik. Walaupun pandangan kita itu buruk, tapi di belakang keburukan banyak hikmah dan manfaat yang kita belum tahu. Saya akhiri satu cerita. Ada seorang guru ngaji. Dia pernah cerita. Dia bilang, saya keluar dari sekolah naik bis. Itu cerita terjadi di Arab. Naik bis angkot umum. Naik bis terus jalan. Bis ini kan setiap titik, beberapa titik dia berhenti kan, di tengah jalan dia berhenti. Pas jalan, dia berhenti di satu titik. Kemudian ketika dia berhenti, ada seorang dari terminal itu, nampaknya orang preman. Kayaknya dia preman. Begitu dibukain pintu, tidak ada tempat kosong. Dia langsung taruh guru ngaji dari bajunya, dia ambil dalam baju, dia taruh, dia buang di luar. Kemudian dia naik, kemudian tutup pintunya. Dan disuruh supir, ayo jalan, cepat. Supirnya jalan. Guru itu kesal. Kok berani itu orang, tidak ada hormat. Kok saya sampai dibuang dari mobil, cara tidak sopan. Dia kesal, marah, sakit hati. Sampai dia berkata, demi Allah, kalau di saat itu saya punya senjata, saya akan bunuh dia. Karena ini namanya kehinaan. Bukan soal masalah saja, tapi kehinaan yang dia merasakan, kehinaan yang sangat dalam. Sambil dia merasa begitu tersakiti, ada bis lagi, dia naik di bis yang kedua. Pas di dalam perjalanan, dia bertemukan bis yang dia dikeluarkan dari bis itu. Ternyata kecelakaan di depan, kecelakaan yang cukup tajam, kemudian kebakaran dan semua yang ada di mobil mati. Allah kirimkan preman untuk selamatkan kita dari kematian. Wallahi jamaah sekalian, tak bakal faham takdir. Tapi yang saya yakini, semua takdir itu ada baiknya dan ada hikmahnya. Kata beliau, ketika saya melihat mobilnya itu dan semua mati, dan termasuk orang yang mengeluarkan saya dari mobil, saya sampai sakit hati. Saya lihat dia kebakaran sampai habis. Baru saya sadar dan saya minta maaf sama Allah. Ternyata apapun yang ditakdirkan oleh Allah ada hikmah. Tapi mungkin belum tentu di saat itu kita bisa lihat. Kalau beliau masih Allah tunjukkan hikmahnya, kita belum tahu apa hikmahnya bisa kita lihat hari ini atau besok atau lusa. Jadi kalau Bapak Ibu ada preman usir kita dari terminal, tidak apa-apa, terima aja. Sabar. Ada seorang bapak ingin haji, pingin banget haji. Setiap cita-citanya mau haji. Kasihan dia miskin, belum punya kemampuan. Satu saat malam hari dia keluar dari musalla, dari masjid menuju ke rumahnya. Nampaknya dia tidak sadar saat seberang jalan ada mobil tabrak dia. Dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah tidak terlalu parah. Tapi ternyata yang punya mobil orang kaya. Nampaknya dia lagi stres, ada masalah di perusahaannya. Dia datang, mohon maaf Pak Haji, Allah, saya tidak memperhatikan, mohon maaf Pak Haji. Beliau nangis. Ditanya, kenapa Pak nangis, sakit ya? Tidak sakit, tapi tadi Bapak sebutin Pak Haji, saya belum haji. Kamu belum haji? Ternyata orang kaya itu ada hubungan baik sama Dubes Saudi. Dia minta tolong diberikan visa haji dan dia berangkat haji.
Tapi proses takdir, Allah kabulkan hajatnya, tapi sayang sekali takdirnya harus kecelakaan dulu. Kalau kecelakaan baru terwujud cita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa haji walaupun ditabrak mobil. Ambil hikmah. Saya akhiri satu cerita. Mau kan cerita lagi? Ada seorang berkeinginan dapat jodoh. Itu aja selalu doanya, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Kenapa dia minta yang kaya? Dia bilang, saya orang miskin. Masa miskin sebelum nikah, miskin lagi sesudah nikah? Ya tak apa-apa, mudah-mudahan dapat yang kaya biar lebih enak. Ya terserah, itu doa. Boleh, bebas kita berdoa selama doa kita halal. Dia tahajud, itu aja doanya. Tak pernah minta, ya Allah ampuni, ya Allah. Tak ada, cuma itu aja doanya. Ya Allah, minta jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Dapat rezeki, pergi haji, tawaf, ya Allah, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Sa'i Safa Marwah, ya Allah, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Sampai orang, itu aja doanya, tak ada yang lain. Saya butuh itu, udah urusan saya sama Allah. Kenapa kamu ikut campur? Itu aja doanya, tak ada yang lain. Tak minta hidayah, tak minta rizki, tak minta barakah, tak minta panjang, pokoknya minta jodoh. Pulang ke kampung habis haji, dia jalan di kampung, di gang, sedang membayangkan jodohnya. Kapan ya bisa ketemu jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya? Tiba-tiba muncul anjing, dikejar anjing. Dia lari, dikejar lagi anjingnya, sampai anjing berhasil gigit kakinya, berdarah. Datang ambulan, dibawakan ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan, dia berkata, ya Allah, selama ini saya minta jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Masa dikirimkan anjing? Dia belum siap terima takdir. Pas ke rumah sakit, sampai diantar ke rumah sakit, ternyata dirawat sama seorang dokter yang cantik, salih dan kaya. Jadi jodohnya. Ternyata Allah sudah kabul doanya, tapi jodohnya ada di rumah sakit, bukan ada di masjid. Berarti harus sakit dulu baru bisa ketemu di rumah sakit. Makanya Allah kirimkan tantarannya, anjing, gigit dia biar ketemu jodohnya. Saya doakan yang belum berjodoh, mudah-mudahan dapat jodohnya tanpa digigit anjing. Bapak Ibu, cerita ini dah ada dalam Quran ya. Jangan nanti pulang, di mana cerita anjing yang saya mau cari? Dah ada, saya bikin. Itu Mediin Ali Jabir. Buat apa saya bikin cerita seperti ini? Saya ingin membuka wawasan Bapak Ibu supaya tahu ternyata di balik takdir buruk ada banyak hikmah. Bahkan termasuk Allah bisa menjadikan cara terkabul hajat kita ada sedikit prosesnya pahit. Ada proses sakit, tapi ujung-ujungnya terwujud apa yang kita inginkan. Faham Bapak Ibu? Bisa sudah ngerti gambarannya? InsyaAllah percaya takdir. Sakit sedikit, sabar. Orang menyakiti kita, menzalimi kita, menghina kita, sabar. Kalau bisa lebih baik, maafkan. Apalagi lebih baik, ikhlaskan. Lebih sempurna lagi, mendoakan dan masih berkenan berbuat baik sama dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemuliaan dunia dan akhirat.